Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Baik anak soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam. Kita akan masuk di bab 10 tentang kisah keteladanan Wali Songo. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui siapa wali Allah itu. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mendengarkan cerita, siswa mampu mengetahui kisah teladan Wali Songo. Nah, anak soleh dan soleha, sekarang amati dan ceritakan gambar berikut ini. Di sini ada gambar. Anak soleh dan soleha bisa perhatikan ada berapa orang yang ada di gambar ini. Nah, gambar ini adalah orang-orang yang termasuk dalam wali Allah atau disebut dengan Wali Songo. Wali Allah di dunia ini jumlahnya sebenarnya sangat banyak. Tetapi dalam pelajaran kita sekarang ini yang akan kita pelajari hanyalah Wali Songo. Wali Songo artinya wali yang 9. Karena mereka ada 9 orang. Makanya di gambar di sini ada 9 orang yang ada di gambar. Wali Songo adalah kumpulan 9 ulama yang memperjuangkan Islam di Pulau Jawa. Dakwah yang dilakukan Wali Songo dalam menerapkan ajaran Islam adalah melalui keteladanan yang baik dan pendekatan pada kondisi masyarakat pada waktu itu. Nah, siapakah wali Allah itu? Sekarang amati dan ceritakan gambar berikut ini. Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran Surah Yunus ayat 62 sampai 63. Keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fariqon hada wa fariqon haqqa alaihimud dolalah. Innahum ittakhadzu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah, sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Quran Surah Al-A'raf ayat 30. Ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah teladan Wali Songo.
Nah, sekarang kita akan masuk di kisah teladan Wali Songo. Kisah teladan Wali Songo ini ada di sini gambar masjid. Gambar masjid ini merupakan salah satu peninggalan yang terkenal dari salah seorang Wali Songo, yaitu namanya Sunan Kudus. Makanya masjidnya diberi nama Masjid Menara Kudus. Oleh karena itu masjid tersebut dinamai oleh Masjid Menara Kudus. Untuk lebih mengetahui tentang siapa Wali Songo itu dan kisah teladan apa yang dapat diambil dari mereka, kita dapat mempelajari penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara baru dalam bercocok tanam. Jadi Sunan Gresik ini juga salah satu orang Islam yang pertama kali masuk di Jawa untuk mendakwahkan Islam. Nah, yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo atau 5M. Yang dimaksud dengan Mohlimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu main atau berjudi, ngombe atau mabuk-mabukan, maling atau mencuri, madat atau menghisap candu atau ganja, kemudian madon atau berzina. Jadi ada 5 falsafahnya. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga penggubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Selanjutnya yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Yang kelima, Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550.
Selanjutnya yang keenam adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri, Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwakan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, jitungan, dan delikan. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung. Tumenggung Wilatika atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Yang kedelapan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Citrarasa 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Pata. Nah, itulah kisah teladan Wali Songo yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Untuk tugasnya ada 4 nomor. Yang pertama adalah, di pulau manakah kumpulan 9 ulama memperjuangkan Islam? Kemudian yang kedua, siapa nama Wali Songo yang paling tua dan termasuk orang Islam pertama yang masuk tanah Jawa? Kemudian yang ketiga, tuliskan nama asli Sunan Muria dan Sunan Kalijaga. Yang keempat, media apa yang digunakan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam? Jadi tugasnya ini anak soleh dan soleha kerjakan di kertas lembar atau kertas HVS. Kemudian dikumpulkan hari Jumat depan. Dikumpul hari Jumat depan, tetapi bukan dikumpul dalam bentuk buku, hanya dikumpul dalam bentuk lembaran kertas. Baik, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak soleh dan soleha bisa memahaminya. Sekian dari Ustazah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.